إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bisa membuat kita bisa hidup sampai saat ini, bisa beramal sampai detik ini, bisa mengamalkan agama Islam dan juga merasakan nikmatnya agama Islam, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tanpa beliaulah kita semua tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman. Kita semua tidak akan bisa merasakan nikmatnya Islam. Kita semua tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergantian tahun adalah suatu tanda, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu terus berjalan. Waktu itu terus bertambah. Nah, untuk pertanyaannya, apakah iman dan juga amal kita ini juga ikut bertambah? Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusri." Yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang apabila waktu terus berjalan akan tetapi dia ini tidak menambah imannya ataupun amalnya, maka dia ini dianggap rugi. Karena apa? Karena setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam kita ini harus beramal baik, harus beramal soleh. Agar apa ya? Agar nanti pada saat di akhirat kita ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita ini akan memasuki tahun baru Masehi, yaitu 2026. Kita ini bertanya lagi kepada diri kita, sudahkah sholat kita ini khusyuk daripada tahun lalu? Sudahkah kita ini mengamalkan suatu amalan yang bisa membuat kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita ini menjadi anak yang rajin, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, pelajar yang lebih bersemangat, bahkan atau hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah para hadirin? Kita ini harus introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Kita ini harus muhasabah diri kepada diri kita sendiri. Ya, biar kita ini tahu untuk tahun sekarang saya itu seperti ini. Nah, untuk tahun depan apakah saya ini sama seperti tahun kemarin? Ataukah kita ini tidak ada bedanya antara tahun sekarang dan juga tahun kemarin?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hadis riwayat Bukhari. Yaitu maksudnya apa para hadirin? Maksudnya perubahan kecil itu lebih baik, jauh-jauh lebih baik daripada kita ini banyak rencana ataupun banyak wacana kalau kata orang-orang zaman sekarang. Nah, contohnya apa? Contohnya itu yaitu ketika ada orang yang mau menginfakkan hartanya untuk hari pertama, dia ini menginfakkan 500, besoknya dia 1000, besoknya 2000, besoknya 3000. Itu jauh lebih baik daripada dia ini cuma memikirkan saja, di pikirannya dia ini cuma ingin infak 100.000 sebetulnya, tapi cuma di pikiran saja dan tidak diamalkan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita ini harus melakukan suatu perubahan-perubahan kecil yang sekiranya itu lebih baik daripada hari-hari kemarin. Karena kita kan juga tidak tahu kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ini akan meninggal. Karena umur kan yang tahu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak tahu berapa lagi kita ini akan masih hidup, berapa lagi kita ini bisa menjalankan iman, bisa menjalankan perbuatan baik di dunia ini. Kita ini sholat gak lama para hadirin, ya cuma sekedar sampai mati saja. Jadi kalau matinya 10 tahun ke depan ya sampai situ kita sholat. Kalau matinya besok ya malam ini terakhir kita sholat. Jadi kita ini harus waspada terhadap kematian, karena kita nggak tahu kapan kita ini akan mati. Nah, oleh karena itu dengan bergantinya tahun ini, yaitu tahun baru ini, yaitu pada bulan depan, bulan Januari, sebuah momentum untuk yang pertama kita ini harus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memperbaiki akhlak. Yang kedua, kita ini harus menyusun tujuan hidup yang bermakna. Yang ketiga, kita ini harus meninggalkan maksiat yang masih kita lakukan. Yang keempat, kita ini harus memperbaiki amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Nah, kita ini harus mempunyai 4 ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini bertambah umur, jangan sampai kita ini bertambah waktu, bertambah usia, sedangkan amal soleh kita ini tidak bertambah, atau bahkan justru amal kita ini malah berkurang ataupun tidak beramal. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai. Makanya kita ini harus muhasabah diri, harus mengevaluasi diri kita sendiri bahwasanya kita ini harus lebih baik, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari sekarang. Nah, saya ngomong di depan ini bukannya saya ini merasa paling baik, bukannya saya ini merasa bahwasanya diri saya ini paling tinggi derajatnya ataupun diri saya ini paling bagus amalnya, bukan. Akan tetapi saya di sini juga sama-sama belajar, juga sama-sama berusaha untuk muhasabah diri, juga sama-sama berusaha untuk mengevaluasi diri saya sendiri, karena saya juga manusia, juga pastilah melakukan salah. Jadi kita nih harus berdoa, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa senantiasa berbuat baik kepada orang lain, bisa senantiasa beramal soleh, bisa istiqomah menjalankan amal-amal yang lain, dan yang paling penting kita nih bisa istiqomah melakukan sholat 5 waktu pada waktunya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.